Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Juga selamat malam kepada Pak Kemal Egani sebagai pimpinan USWA, kemudian juga Pak Andi Irawan dari Frontier. Jadi sebenarnya mungkin sharing saya malam ini mudah-mudahan bisa dilihat bagaimana Toyota secara konsisten selalu melakukan perubahan ataupun perbaikan dalam pelayanan kepada konsumen. Saya rasa kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca atau pernah mengetahui mengenai Toyota W sebenarnya isinya cuma dua. Kalau Indonesia punya Pancasila isinya ada 5, kalau Toyota W cuma 2. Nah, yang pertama itu adalah continuous improvement atau yang sering kita dengar dengan istilah KSM. Kemudian yang kedua adalah respect to people. Jadi dua hal ini yang menjadikan dasar kita dalam melakukan perbaikan dalam pelayanan kepada konsumen. Nah, apapun yang kita lakukan di Toyota selalu merefer atau berpatokan kepada keinginan daripada konsumen. Sebagai contoh, produk-produk yang kita kembangkan, produk-produk yang selama ini hampir selalu menjadi legendaris daripada kendaraan di Indonesia adalah dikembangkan berdasarkan kebutuhan, selera, dan kondisi yang ada di Indonesia sendiri. Kita bisa melihat contoh misalnya Kijang Innova. Nah, itu merupakan salah satu produk legendaris kita. Kemudian kedua, kita juga punya Toyota Avanza. Nah, ini juga salah satu produk legendaris dari Toyota. Nah, jadi kita memulai sebenarnya dari mendesain dan mendevelop produk itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengetahui selera dan keinginan masyarakat serta kondisi alam di Indonesia disesuaikan nanti dengan kendaraan yang akan kita kembangkan. Nah, jadi itu yang menjadi dasar kita dalam mengembangkan produk sehingga produk ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan alam ini sendiri. Kemudian juga setelah kita mendesain dan mendevelop daripada produk ini, kita juga memastikan. Tadi Pak Andi Irawan menyinggung sedikit masalah kualitas. Nah, jadi kualitas ini juga menjadi patokan yang sangat penting bagi Toyota. Nah, jadi kita menjaga benar kualitas dari produk ini sehingga bisa memenuhi seluruh standar yang telah digariskan oleh Toyota secara global. Dan ini bisa kita buktikan bahwa produk legendaris Toyota seperti Kijang Innova dan Avanza, walaupun dia dikembangkan, diproduksi dan sesuai dengan kebutuhan alam di Indonesia, bahkan produk ini karena kualitasnya memang diakui saat ini bisa diekspor ke berbagai negara. Dan ini menunjukkan bahwa secara kualitas Toyota di Indonesia sangat menjaga. Kemudian berikutnya, saya rasa kalau bicara membeli kendaraan bermotor ataupun mobil, waktu atau proses membeli mungkin hanya 1 bulan. Mulai dari kita melihat-lihat barang atau mobil mana yang ingin dibeli, sampai dengan kita melakukan pemesanan dan akhirnya kita bisa menerima kendaraan tersebut. Tetapi yang lebih penting bagi kita dalam melayani konsumen adalah after sales. Karena mobil itu bisa dipakai setahun, 2 tahun, bahkan di Indonesia bisa lebih dari 10 tahun. Dan ini yang menurut kita di Toyota sangat mendukung loyalitas daripada konsumen di Indonesia, terutama di kendaraan bermotor. Sehingga kita di Toyota di Indonesia sangat concern bagaimana kita mengembangkan, memperbaiki pelayanan kita di seluruh cabang-cabang Toyota, terutama di area after sales. Nah, di area after sales ini yang kita perhatikan
bukan hanya masalah kecepatan kita menyelesaikan waktu servis, tetapi bahkan pelayanan kita mulai daripada mereka booking system. Jadi bagaimana kita dengan keramahan dan lain sebagainya bisa membuat nyaman seluruh konsumen kalau mereka melakukan booking. Kemudian pada saat mereka mengantarkan kendaraan ke seluruh bengkel Toyota, itu bahkan mulai dari satpam, di cabang itu sudah membantu waktu mereka masuk gerbang. Kemudian juga parkir sampai mereka nanti meninggalkan cabang tersebut. Kemudian dalam waktu proses servisnya sendiri, kita juga benar-benar memperhatikan detail proses yang terjadi. Bahkan kita sering membuat video-video sehingga kita bisa mengukur dan melihat kekurangan-kekurangan apa yang bisa kita perbaiki. Kemudian juga tentunya kadang-kadang pasti ada 1-2 customer kita yang tidak puas. Nah, kalau ada customer kita yang tidak puas, kita juga melakukan satu proses yang cukup dalam. Artinya kalau mereka tidak puas berdasarkan survei kita akan melakukan istilahnya mungkin kita telepon atau kalau bisa kita menemui customer tersebut sehingga kita bisa melakukan recovery. Tapi yang penting sebenarnya bukan recovery-nya. Menurut saya lebih penting adalah masukan dari konsumen yang tidak puas. Nah, dari masukan konsumen yang tidak puas ini banyak kita melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan masukan-masukan tersebut. Kemudian juga kita melakukan beberapa hal. Tadi Pak Hadi Wirawan menyampaikan mengenai new channel. Jadi Toyota di samping tetap mengembangkan jumlah cabang-cabang kita, di mana konsep kita adalah Toyota ingin mendekatkan diri kepada konsumen. Jadi bukan Toyota yang mencari, bukan konsumen yang mencari Toyota. Jadi konsep kita adalah bagaimana Toyota mendekati konsumen. Nah, kita harapkan dengan begini konsumen itu tidak susah kalau ingin berhubungan dengan Toyota. Kemudian yang terakhir yang kita lakukan terkait dengan new channel ini, kita tahu di kota besar sekarang kalau orang mau datang ke bengkel dengan kondisi macet, ya, kemudian juga dengan kesibukan dan lain sebagainya, kita mengembangkan channel-channel yang lebih mudah dijangkau oleh konsumen kita. Seperti kita punya Toyota Home Service, jadi bagi bapak dan ibu sekalian atau konsumen yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke bengkel, kita bisa datang ke rumah ataupun ke kantor daripada konsumen kita. Bahkan kita punya Toyota Home Service sekarang bukan hanya berbentuk mobil, karena kadang-kadang mobil di Jakarta ini mungkin dia mengunjungi konsumen kita di rumahnya bisa 1 jam 2 jam baru nyampe. Nah, sekarang kita kembangkan servis kita menggunakan motor sehingga dia lebih mudah mengakses konsumen kita dimanapun mereka berada. Bahkan kita juga sedang mencoba membuat service point di public area seperti di mall dan lain sebagainya, dan ini memungkinkan bagi seluruh konsumen kita selama mereka melakukan aktivitas lain, mereka bisa melakukan servis kendaraan Toyota. Nah, jadi mungkin kira-kira itu yang menjadi sharing saya malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi semua yang saya ceritakan tadi bahwa akhirnya kembali kepada bagaimana kita continuous improvement atau selalu memperbaiki proses kita dan juga selalu memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada konsumen kita. Sekian dan terima kasih.